Bila keluarnya itu cairan dari tempat yang wajib dibasuh ketika istinja, dari bibir namanya disebutnya, ini pastikan suci. Kedua, najis. Yang mana tuh yang najis? Yaitu keputihan yang keluar dari dalam, dari balik dalam organ intim perempuan. Bila sumber cairan itu dari situ keputihannya, maka sepakat najis. Ya Rabbi bil Mustafa kallimna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa rutubatu farjin, betul, halaman berapa ya? 75. Wa rutubatu farjin, dan seperti demikian itu suci, yaitu rutubatu farjin, cairan kelembaban vagina. Ai qubulin, yakni kemaluan depan perempuan. Alal asahi, atas qaul asah. Wahiyya ma'un abyadu mutaraddidun bainal madiyyi wal araqi. Yang namanya rutubatu farjin yaitu cairan yang putih warnanya, mutaraddidun yang pulang pergi, yang tidak jelas, bainal madhi wal araqi, antara apakah madhi ataukah keringat. Yakhruju min batinil farjil ladzi la yajibu ghasluhu, yang keluar cairan itu dari bagian dalam organ intim perempuan yang tidak wajib oleh membasuhnya. Bi khilafi ma yakhruju mimma yajibu ghasluhu, lain halnya sesuatu yang keluar dari apa-apa yang wajib oleh membasuhnya ketika istinja. Fa innahu tahirun, maka itu mah hukumnya suci, qat'an, dengan pasti, bila khilafin bainal ulama. Wa ma yakhruju min wara'i batinil farji, lain halnya barang yang keluar dari bagian terdalam, dari balik bagian dalam farji, maka fa innahu najisun qat'an, maka sesungguhnya itu yang keluar dari balik bagian dalam farji itu najis qat'an, padahal pasti. Kakulli kharijin minal batini, sama halnya najis seperti tiap-tiap yang keluar dari dalam, dari batin. Wa kalma'il khariji ma'al waladi, dan seperti najis juga seperti air yang keluar bersamaan anak, au qablahu, atau sebelum anak. Wala farqa baina infisaliha wa adamihi 'alal mu'tamadi, dan tidak ada beda antara terpisahnya rutubatu farjin ataupun tidak terpisahnya rutubatu farjin. Alal mu'tamadi, atas qaul mu'tamad.
Qala ba'duhum, berkata oleh sebagian ulama, al-farqu bainar rutubati at-tahirati wan najisati al-ittisalu wal infisalu. Adapun perbedaan antara rutubah yang suci dan yang najis, al-ittisalu yaitu menempel, wal infisalu dan berpisah. Falawin fasalat fa fil kifayati 'anil imami annaha najisatun. Maka jikalau terpisah oleh rutubah, maka di dalam kitab kifayah daripada Imam Haramain, sesungguhnya rutubah itu hukumnya najis. Wala yajibu ghuslu dzakaril mujami'i wal baidi wal waladi, dan tidak wajib oleh membasuh zakarnya orang yang jima, dan tidak wajib oleh membasuh telur, wal waladi, dan tidak wajib oleh memandikan anak yang lahir. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, Islam adalah agama yang sangat sempurna. Islam sangat memperhatikan kebersihan dibanding agama-agama yang lain. Berbicara kesucian menjadi dasar dalam Islam. Buniya hadzal din 'alan nadzafah. Imam Ghazali sampaikan di awal-awal Ihya Ulumuddin, Islam dibangun di atas kesucian. Oleh karena kebersihan ini, Islam sangat konsen karena berkenaan dengan ibadah kita, yaitu sholat semisalnya. Kita harus tahu mana benda itu najis, mana benda itu tidak najis. Nah, di antara yang tidak najis, yang suci, namanya rutubatu farjin. Jadi kelembaban yang ada pada organ intim perempuan, ada cairan yang orang-orang menyebutnya keputihan. Jadi ini ngaji saudara, ini khusus untuk perempuan, sehingga kayak bapak-bapak ini boleh pulang duluan, karena memang ini ngaji khusus perempuan. Tapi kalau merasa punya bininya perempuan, ibunya perempuan, saudaranya ada yang perempuan, temennya ada yang perempuan, jangan pulang. Kita juga kudu tahu. Jadi yang namanya perempuan ini harus faham, ada banyak cairan-cairan yang keluar daripada perempuan. Karena perempuan ini unik dalam Islam itu. Ada cairan yang khusus perempuan, ada yang di perempuan ada, laki-laki ada. Yang khusus perempuan semisal haid, nifas, istihadah, dan termasuk keputihan ini. Ini perempuan. Ada juga yang di perempuan ada, di laki-laki ada. Itulah sperma, madhi, mani, wadi, kencing, dan seterusnya. Itu ada. Maka bagi perempuan saudara harus paham, cairan yang keluar itu dari organ intimnya itu, iya, martabak. Dari organ intimnya itu adalah ada dua. Ada yang keluar dengan sebab, ada yang keluar
tidak dengan sebab. Mana yang keluar dengan sebab, seperti madhi. Madhi itu adalah cairan warnanya putih, kekuning-kuningan, encer, umumnya keluar ketika disebabkan ada syahwat yang tidak kuat. Jadi bukan sutet. Iya, bukan sutet. Kalau sutet ekstra tinggi. Kalau ini enggak. Habis pemanasan atau orang tuh berhayal, becumbu-cumbu tuh keluar cairan tuh. Tidak menyebabkan lemas di badan. Ini namanya madhi. Sering perempuan keluar itu. Kadang berasa, kadang tidak berasa, tahu-tahu basah, tapi enggak lemas. Ini sudah kita bedah sebetulnya pada bab wajib mandi. Kedua namanya wadi. Ini ada sebab. Wadi itu adalah cairan warnanya putih keruh, kental. Putih keruh kental. Keluarnya seringkali habis kencing atau habis beban berat. Ini namanya cairan yang keluar ada sebab. Yang ketiga mani atau sperma ovum lah perempuan. Ini kita nggak bedah mani biar nggak terlalu panjang saya bahasnya lagi. Nah, yang kedua ada cairan yang keluarnya tidak karena sebab, tidak. Artinya tidak sebab-sebab tersebut. Karena memang perempuan itu organ intimnya ada kayak keringat. Kayak pelumas gitu. Ada cairan perempuan itu. Perempuan. Nah, cairan ini berbeda-beda. Disebut dalam bahasa kita namanya keputihan. Bahasa Arabnya rutubatu farja. Nah, keputihan ini macam-macam warnanya. Ada yang bening, warnanya bening. Artinya putih bening. Ini normal nih. Kalau putih bening nih normal. Tidak menimbulkan gatal. Jadi nyaman pada dirinya. Jadi suka gatal. Garuk-garuk. Saya pengen lihat garuk-garuknya. Ya sama bininya aja. Ini gatal. Kalau yang putih bening ini normal, dia berkeringat ketika tidak nifas, tidak haid. Biasanya mau haid baru ada keluar, atau kadang habis haid ini muncul begitu. Ada juga yang warnanya itu putih rada keruh, jadi putih kayak kuning gitu, putih susu lah istilahnya. Kalau susu kaleng tuh, bendera tuh kan sebelum di ini putih tapi kuning tuh, putih ke kuning-kuningan. Ini juga masih disebut normal. Ada kalanya keruh, jadi putih rada biru, rada butak gitu. Itu biasanya bau amis. Ini gatal biasanya. Penyebabnya seringkali kenapa terjadi keputihan itu, penyebabnya ya ada dua penyebab. Yang pertama biasanya karena kelelahan perempuan. Karena perempuan ini termasuk makhluk Allah paling kuat dibanding laki-laki. Jadi laki-laki sama perempuan itu hasil surveinya kuatan perempuan. Silahkan saja diajak jalan-jalan ke Tanah Abang. Gimana, Be? Itu dari blok A sampai blok B belum mau pulang. Lakinya duduk tiduran, ini udah pegel.
Dia belum pegel, dia kuat. Boleh tanya sama ibu-ibu itu. Itu kuat ya. Itu perempuan. Karena keletihan seringkali keluar keputih. Yang kedua, karena kurang menjaga kebersihan dan kesehatan organ intimnya, itu terjadi keputihan. Makanya disaranin perempuan tuh sering-sering cebok pakai air yang dikasih daun sirih. Daun sirih, benar nggak? Iya katanya. Itu buat membersihkan organ intim. Ini bakal jadi sarjana kedokteran ini kalau saya terusin. Ini saudara, keputihan ini karena kita kajiannya hukum, jadi saya tidak menerangkan sebab-sebab terjadi keputihan yang begitu banyak. Kenapa kurang sehat, kenapa kurang bersih, sebabnya apa kurang sehat, sebabnya apa kurang bersih. Tidak kemari saya, karena ini di dalam ilmu Al-Qanun Fit-Tib, urusan ilmu kedokteran. Karena kita kajiannya hukum, kita mau membedah nih keputihan ini suci apa najis. Karena penting. Karena kita muslim, bini kita muslim, ibu kita muslim, saudara perempuan kita muslim. Jangan sampai dia sholat tidak paham urusan najis. Ini kan yang ditangisi oleh Nabi. Fa inna amata adzabal qabri minhu. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah di dalam kitab sunannya, 99% orang disiksa di kubur bukan gara-gara tidak ibadah. Ibadahnya rajin, tahajudnya rajin, puasanya rajin, duhanya rajin, tapi urusan kencing, yakni urusan najis, ora paham. Sehingga dikubur disiksa gara-gara sholat masih ada najisnya. Ini yang harus paham. Maka perempuan tuh untuk mengecek kalau habis pipis tuh, mohon maaf, dikasih sapu tangan aja, handuk kecil, dibersihin di vaginanya, biar dia sehat. Vagina itu sehat, buat dia juga. Penyebab orang menikah nggak punya anak segala macam, diantaranya berlebihan keputihan ini karena organ intimnya kurang sehat. Sampai baca Yasin 40 kali, kok nggak punya anak? Ini bukan di Yasin salahnya, karena ini bukan obatnya. Kalau orang keseleo jangan wirid, kudu diapain? Urut. Maka perempuan tidak boleh malu untuk datang ke dokter kandungan untuk mengecek keputihan. Ini bersumber dari mana? Karena bisa dari 3 sumber. Dari dalam, dari tengah, dari luar. Luar tuh dekat bibir vagina. Dia harus tahu, supaya tahu mana yang najis, mana yang suci. Jangan sampai dia ada najisnya lalu kemudian dia sholat, nih bagaimana dia? Maka dia konsultasi saja sama dokter kandungan yang mengerti terkait alat reproduksi perempuan. Dia harus belajar dengan benar, bukan karena masalah punya anak dan tidak, masalah sholat. Ini ngeri. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj malam Senin tanggal 27 bulan Rajab, 1 tahun sebelum hijrah ke Madinah, Nabi waktu Mi'raj diperlihatkan tentang neraka dan penghuni-penghuninya. Mayoritas penghuni neraka perempuan. Kenapa?
karena kurang ngerti urusan najis. Kurang ngerti nih najis apa kagak, cebok bagaimana kalau dia kencing. Kadang ceboknya sambil berdiri. Siapa tuh kalau kencing cebok sambil berdiri? Begitu. Di atas. Oh, di atas. Begitu. Jadi rada renggang kakinya, biar tidak kemana-mana nih najis. Takut ceboknya yang disiram itu doang. Mana kadang dia kencing, dia nggak dibuka, sepotong doang di hampir lutut. Siapa tuh kalau kencing begitu tuh? Ini muncrat apa kagak? Dia harus pahami betul. Ini urusan ibadah. Urusan ibadah. Dah, kita nggak usah ngomongin corona. Kita ngomongin ibadah aja. Begitu. Maka rutubah atau cairan yang keluar daripada ini perempuan yang kadang gatal, kadang tidak, begitu normal ini, lembab basah, suka ada di organ intim perempuan ini harus dilihat. Yang disebut rutubatu farjin itu apa? Ini dalam qaul ashah adalah suci, begitu hukumnya. Wahiyya ma'un abyadu mutaraddidun bainal madi wal araq yakhruju min batinil farjil ladzi la yajibu ghasluhu. Saudara, yang namanya keputihan itu atau cairan atau lembab atau basah yang ada pada organ intim perempuan itu, ini harus dilihat. Yang pertama, ini bi khilafi ma yakhruju mimma yajibu ghasluhu fa innahu tahirun qat'an. Pertama adalah suci. Suci keputihan tuh, kelembaban yang ada di vagina itu suci bila keluar dari bibir vagina. Artinya dari bibir vagina bila sumber keluarnya dari tempat yang tidak wajib dibasuhnya ketika istinja, namun terjangkau zakar. Bila keluarnya dari tempat yang wajib dibasuh ketika istinja. Jadi perempuan itu ingat kalau istinja, ini watak perempuan dua. Wataknya perempuan ada dua. Kalau dia diri cemberut, kalau nongkrong ketawa. Jangan catat. No, waktu yang nongkrong kali namanya luar. Bila keluarnya itu cairan dari tempat yang wajib dibasuh ketika istinja, namun terjangkau dengan zakar nih dari bibir namanya disebutnya, ini pastikan suci. Pastikan suci. Kedua, najis. Yang mana tuh yang najis? Yaitu keputihan yang keluar dari dalam, dari balik dalam organ intim perempuan, yang mana tidak terjangkau oleh zakar orang yang bersetubuh, suaminya yang bersetubuh. Ketika cairan itu keluar dari organ terdalam
yang zakar suaminya tak menjangkau itu, bila sumber cairan itu dari situ keputihannya, maka sepakat najis. Itu kayak kencing, kayak madi. Madi itu najis, begitu. Nah, kalau keluarnya dari depan vagina, yakni yang waktu nongkrong kelihatan, waktu cebok tuh wajib dibasuh, ini namanya kelembaban vagina, kering, suci. Kalau dari luar suci, dari dalam najis. Yang menjadi perdebatan kalau dari tengah, dalam banget enggak, luar. Nah, ini yang materi pertama kita yang diperdebatkan ulama. Warutu batu farjin ay qubulin alal asahhi. Bila cairan itu keluar daripada tempat yang tidak wajib dibasuh, jadi rada dalam, tapi masih terjangkau oleh zakar yang berjima, bersetubuh, ini menurut kaul ashah hukumnya suci. Jadi kalau mau ngikutin redaksi Fathul Muin, kita balik 1, 2, 3, intinya sama aja, 3 aja. Yang pertama, bila keluar daripada tempat yang tidak wajib dibasuh ketika istinja, tapi enggak dalam banget, masih terjangkau oleh zakar orang yang jima, ini yang pertama ada khilaf, perbedaan pendapat ulama. Yang mu'tamad alal asah suci. Inilah warutu batu farjin ataf kepada wakadzabul ghamun. Kalimat kada itu di antara faedahnya ada khilaf ulama. Dalam mazhab Syafi'i itu begitu. Kalau tidak ada khilaf li ta'mimil hukmi. Jadi pertama, kalau kita betul, kalau keluarnya dari tengah, apa tuh dari tengah? Tidak wajib dibasuh kalau istinja, tapi zakar orang jima masih nyampe. Ini yang mu'tamad, suci. Kedua, kalau itu betul muin, kalau keputihan itu keluar daripada tempat yang wajib dibasuh ketika istinja, begitu, yakni dari bibir vagina, maka ini suci. Namanya disebut keringat vagina. Berkeringat perempuan, berkeringat vagina. Ketiga, bila keluarnya dari dalam, yakni dari balik bagian dalam organ intim perempuan, yang zakar orang yang jima tidak bisa masuk, artinya enggak nyampe, ini najis, kayak madi. Maka yang jadi perdebatan adalah yang keluar dari tengah. Ini perempuan harus paham, sebab keputihan ini atau rutubatu farjin ini cairan warnanya putih yang tidak jelas apa madi, apa keringat, apa kelembaban vagina aja. Jadi dikira-kira, sehingga dia harus paham nih keputihan nih keluarnya apakah habis ada syahwat
Basah ini. Kalau itu kecenderungannya madi, kalau tidak ada syahwat nggak ada apa kok, nggak ada sebab kok vagina kita basah. Ini kayak kering, makanya ulama melihat yang dari tengah ini, apakah ini kayak madi najis, apakah ini kayak keringat dari mulut vagina yakni maka ini yang beda pendapat ulama. Yang mu'tamad suci. Nah, perempuan harus memahami tentang keputihannya itu. Kalau bahasa kami, jangan sungkan-sungkan konsultasi ke dokter kandungan. Nih kalau kayak begini dari mana ini keluarnya, supaya dia tahu, supaya dia tahu, supaya jelas, agar supaya benar. Kalau ini keluarnya ini najis, lakan kena sidinya. Sholat lakan berimbas, sholatnya tidak sah. Kalau suci, sholat enggak ngaruh, tetap suci. Itu begitu. Ini yang harus kemudian difahami betul oleh perempuan. Begitu. Jadi kembali, kalau keluar dari organ terdalam yang mana zakar orang yang jima enggak nyampe, itu pastikan hukumnya najis. Sama halnya najis apa aja yang keluar dari dalam, seperti madhi, wadi, kencing, ya itu dari dalam. Begitu juga contoh yang najis, cairan yang bareng keluarnya dengan anak. Kadang sebelum anak, apa namanya? Ketubah. Itu ketubah najis. Begitu. Najis. Apakah keluarnya bareng dengan anak, ataukah keluarnya sebelum anak, sebagai persiapan mau disebutnya pembukaan. Udah kayak Wali Songo aja pembukaan 9. Itu begitu. Nah, berbicara keputihan ini, wala farqa bainan fisalia wa adamihi alal mu'tamad. Tidak ada beda apakah dia masih nempel ataukah terpisah. Kan ada bentuknya kayak butiran-butiran susu, rada merengkal dikit, itu ada juga itu yang keluar begitu. Ada yang kemudian nempel, yang kayak keringat ya biasa kan, nempel badan aja. Itu nggak ada beda. Tapi dalam qaul dhaif, qala ba'duhum, bisa dibedakan biar mudah. Yang suci yang najis, apa nempel, apa keluar sampai basah pada sidi. Kalau kata qaul dhaif, kalau masih nempel itu suci, keringat. Tapi kalau keluar meleleh itu najis. Begitu. Karena itu di dalam kitab Kifayatun Nabih namanya, karya Imam Ibnu Rif'ah, dijelaskan kalau sampai dia keluar terpisah, maka dinukilkan dari pendapat Imamul Haramain, pastikan itu najis. Jadi kembali keputihan dilihat sumbernya dari mana. Kalau dari dalam najis, dari luar tuh bibir vagina, bukan dari luar, itu kalau dari tengah yang mu'tamad suci. Tanya sama bininya, lu keluar dari mana? Bang, kagak perhatiin. Begitu. Ini ada yang sehat, normal disebutnya keputihan ini, ada yang abnormal.
Jadi tidak normal. Itulah yang kadang bau amis, kadang bau busuk, gatel, sama perempuan tuh enggak nyaman dia. Maka CD-nya cepetan perempuan gantinya, cepet bolong begitu. Bek lembab ya, itu begitu. Jadi inilah kurang lebih hukumnya. Kemudian ketika orang habis bersetubuh, apakah kemudian wajib dicuci tuh zakar? Habis bersetubuh, agama mengata orang yang berjima itu tidak wajib dicuci zakarnya lantaran kena keputihan. Enggak wajib. Begitu. Artinya dihukumi dimakfu, andai pun keluarnya itu dari apalagi dari luar. Termasuk enggak wajib dicuci kayak telur. Keluar tuh telur. Apakah kalau kita bikin nasi goreng gila, itu bikin nasi goreng nih, apa telurnya kudu dicuci dulu? Tidak wajib, cuman secara adab kalau kita mau goreng telur dicuci dulu, takut masih ada nempel sedikit di kulit, nyebur di situ, rada gurih. Adab dalam agama sunat telur tuh kalau mau digoreng sebelum diketok tuh cuci dulu. Yang higienis lah kita jadi muslim, begitu, cuci. Termasuk orang yang habis bersetubuh, bersihin dulu kemaluannya. Itu menimbulkan bisa banyak penyakit. Jadi yang disebut abnormal tuh yang amis, bau busuk, ini penyebabnya ada bakteri, ada virus, tapi bukan corona, ada bakteri. Nah ini yang harus dikonsultasikan ke dokter. Makanya sering-sering hal yang paling penting nih, orang kalau habis men sama Nabi, wah dipesen benar. Kalau habis selesai men, udah suci, udah mandi, vaginanya dikasih kapas kayak begini, kapas dikasih minyaknya misik. Biasanya abang kita ini suka saya dikasih misik. Baunya kalau misik menyengat baunya. Nah ditempelin di vagina, diselipin di itu, kayak yang dia pakai Softtek tuh. Ini Softtek buat vagina abis men. Ini buat menyuburkan rahim dan membersihkan supaya tidak keputihan, supaya subur. Kenapa banyak perempuan tidak subur? Karena dia kurang rajin. Habis mandi tuh dibersihin, vaginanya udah selesai mandi, dikasih minyak. Pokoknya ada namanya minyak vagina. Antar aja bininya ke salon apa itu depan itu tuh, salonita, pokoknya apa aja dah, salon. Iya, itu ada obat-obat kesehatan, parfum orhaninti. Itu Nabi suruh misik. Sampai ditanya, kalau misik nggak ada, wis asal minyak. Malaikat subuh nggak apa-apa. Kan banyak yang dagang malaikat subuh, malaikat dohor, asar. Ini ilmunya orang dagang. Begitu, apa aja judulnya. Begitu. Kalau minyak nggak ada, ya udah dah, sabun aja. Kalau nggak ada, ya minyak bekas goreng ikan peda, nggak apa-apa. Habis bagaimana ya? Masa minyak aja, beliin dah lakinya yang kayak begitu tuh, biar sehat bininya, sehat.
biar sehat. Begitu. Itu penting. Tulis saja Bu anggaran bulanannya. Iya. Jadilah kemudian itu wal waladi dan anak. Anak yang lahir apakah kemudian wajiblah dimandikan karena bersentuhan dengan situ? Secara hukum tidak wajib, namun sunat saja. Kayak telur begitu. Zakar orang jima tuh habis bersetubuh bersihin biar tidak muncul banyak penyakit. Kalau bisa habis bersihin wudu. Dah habis wudu Anda mau makan, Anda mau minum, mau tidur lagi atau mau nambah lagi, itu terserah. Tapi begitulah diantara adab-adab nabawiyah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dah segini aja ngajinya, nggak usah banyak-banyak. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa silakan. Kalau keputihan dari dalam najis dengan sendirinya, kalau najis pertanyaannya apakah CD-nya harus ganti? Ini berbicara harus ganti dan tidak, ini dilihat. Kalau dia terkait dengan sholat dengan sendirinya, ya, artinya masalah diganti atau tidak diganti, intinya dibersihin aja. Bisa saja nggak perlu diganti CD itu aja, tapi dicuci dulu, basah-basah dipakai nggak apa-apa. Hanya itu nomor 2. Yang penting bersih. Karena tidak mesti harus diganti. Itu aja dicuci nggak apa-apa. Karena para sahabat kadang punya bajunya satu, itu nggak jadi masalah. Kalau masalah masuk angin ini nomor 2 pada bagian lain. Intinya kalau najis karena dari dalam dengan sendirinya CD-nya diganti, maka kita harus paham betul tuh kalau terjadi keputihan tuh perempuan tuh harus benar-benar rapi. Tapi kalau keputihannya ini enggak berhenti-berhenti, kan ada juga perempuan tuh yang keputihannya berhenti. Nah ini kayak istihadah. Jadi sehingga wudhunya sesudah masuk waktu bersihin dulu, ditutup, wudhu langsung sholat. Caranya begitu. Caranya itu begitu.